Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesempatan pertama. Seringkali kesan pertama itu datang dari kata-kata. Nah, inilah topik pembahasan saya pada hari ini, yaitu konsep ketuhanan agama, Konghucu dan ritual agama Tolota. Selamat siang. Saya Siti Nur Mulyasari, NIM 202020203869201008, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Selamat siang teman-teman sekalian. Konsep Tuhan agama dalam Konghucu serta penerapannya dalam kehidupan umat. Agama Konghucu mengajarkan umat untuk menjadi orang yang berpendidikan, cerdas, dan bertindak susila. Pada zaman kolonial Belanda, agama Konghucu dikenal dengan sebutan Rujiao. Mengutip buku Pancasila satu-satunya, Ideologi Bangsa Indonesia, karya Junius Marvel Luman, 2021, konsep ketuhanan dalam agama Konghucu adalah monoteis, yang berarti esa atau tunggal. Dalam konsepsinya, Tuhan diyakini sebagai Maha Pencipta yang terbentuk 8 pengakuan iman. Tuhan agama Konghucu adalah Tian. Jika diterjemahkan, Tian artinya satu, yang maha besar. Umat Konghucu meyakini Tian sebagai zat yang mampu menciptakan matahari, bumi, dan alam semesta secara keseluruhan. Tuhan dalam agama Konghucu digambarkan sebagai simbol heksekma. Apa maksudnya? Untuk mengetahuinya, arti Tuhan dalam agama Konghucu seperti disebutkan sebelumnya. Agama Konghucu menggambarkan konsep ketuhanan sebagai simbol heksekma atau 6 garis kuat. Kemudian heksekma tersebut diuraikan lagi menjadi 2 buah trigma atau 3 garis kuat. Dijelaskan dalam buku Gema Kebijakan dari Gunung Taisan, karya Dr. Andes Oesman Arif. 3 garis tersebut merupakan lambang langit. Secara tidak langsung, lambang tersebut menyatakan bahwa Tuhan berada pada tingkat tertinggi. Kesucian batin tiap manusia dapat menentukan gambaran Tuhan yang sesungguhnya. Pemahaman ini bisa disesuaikan dengan tingkat pembinaan diri yang sudah dicapai. Menurut Nabi Kongzi, orang yang sudah membina dari sampai mendapat pencerah dikenal dengan sebutan rulai. Sebagai hasilnya, ia akan mencapai kesucian hati dari rohnya. Agama Konghucu yang menunjuk nama orang atau nama benda yang mewakili wujud Tuhannya. Agama ini memberi kesempatan kepada umat untuk membina diri agar batin dan rohnya bisa suci, sehingga ia bisa menemukan sosok Tuhan dalam penghambaannya. Manusia yang sudah menyadari statusnya di dunia dinilai mampu mengikuti hukum yang telah ditentukan Tuhan. Sebaliknya, mereka yang belum menyadarinya hanya akan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Semua itu telah tercantum dalam kitab suci agama Konghucu yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu kitab yang ditulis oleh Nabi Kongzi dan ditulis oleh Wu Jing. Secara garis besar, kitab tersebut terbagi menjadi 5 bagian, yaitu kitab Yijing atau kitab perubahan, kitab Sujing atau kitab sejarah, kitab Sijing atau kitab sanjak, kitab Liji atau kitab kesusilaan, dan kitab Kyunkyu atau kitab musim semi dan musim gugur. Kemudian ada juga kitab yang disebut sebagai kitab pokok, yaitu
Kitab Sihu. Kitab ini isinya ringkasan dari bagian kecil kitab Wu Jing ditambah dengan tulisan Mengzi. Kitab Sisu hanya berisi pokok-pokok ajaran agama Konghucu. Dalam kitab Sisu tidak ada penjelasan tata ibadah, bahkan rumah ibadah agama Konghucu saja tidak disebutkan. Sejarah agama Konghucu dan riwayat Nabi Kongzi juga tidak ditulis di dalamnya. Kitab Sisu ini baru diedit oleh Zhuxi pada abad ke-12 Masehi. Baik, sekarang kita beralih ke ritual agama Tolotang. Ritual ketuhanan. Ajaran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bugis Tolotang tidak dituliskan di dalam kitab, melainkan disampaikan secara turun-temurun melalui tradisi lisan. Setelah berafiliasi ke agama Hindu, ajaran Tolotang melalui tradisi lisan tersebut berusaha untuk menyesuaikan dengan ajaran Hindu yang didasarkan pada kitab-kitab Weda. Namun masyarakat Bugis Tolotang merasakan begitu banyak perbedaan antara agama Hindu Bali dengan keyakinan masyarakat Bugis Tolotang. Penyebutan Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan Dewata Sewae, tempat yang menjadi pusat pertemuan seluruh masyarakat Bugis Tolotang Towani adalah Periameng adalah pertemuan tahunan. Perinyameng adalah tempat makam leluhur masyarakat Bugis Tolotang. Seorang wanita bernama Ipaberre, ia adalah tokoh yang meninggalkan kerajaan Wajo karena tidak mau masuk Islam. Sebelum meninggal, Ipaberre berpesan agar penganut kepercayaan Tolotang membuat acara tahunan di Periameng yang disebut Sipulung, yang berarti bertemu dan bersatu. Tudang Sipulung artinya duduk berkumpul. Pelaksanaannya pada waktu tertentu guna meminta keselamatan kepada Dewata Sewae, seperti meminta hujan karena kemarau yang panjang atau ketika berjangkit penyakit menular. Tudang Sipulung biasanya dilakukan pada malam hari, dilanjutkan pawai keliling kampung, sedangkan Sipulung berarti berkumpul sekali dalam setahun untuk ritual tertentu di kuburan Ipaberre di Periameng, biasanya setelah panen sawah tanah hujan. Pelaksanaan Sipulung dipimpin oleh Uwa karena upacara ini juga merupakan kesempatan bagi Uwa untuk melaporkan kepada Dewata Sewae tentang jumlah mapenre inare yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ritual tahun masyarakat Bugis Tolotang yaitu sebagai berikut. Pertama, nilai kejujuran. Salah satu faktor yang sangat mendasari budaya Bugis Tolotang dalam kehidupan sehari-hari adalah kejujuran. Apabila konsep ini terabaikan, maka akan menimbulkan keresahan, kegelisahan, dan penderitaan di kalangan masyarakat. Karena itu, salah satu indikator penilaian seorang pemimpin atau siapa saja adalah kejujuran. Kejujuran ini merupakan landasan penilaian tentang mulai tidaknya seseorang, tergantung sejauh mana pelaksanaan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Konsep kejujuran ini sayogianya dapat melihat pada semua bidang kehidupan manusia, kapan dan di mana saja ia berada. Maka nilai-nilai kejujuran itu harus tetap dijunjung tinggi orang-orang siddiq. Selain mendapatkan kenikmatan yang besar dan keilmuan di sisi Allah,
Mereka juga diberi Allah kewenangan dalam memberi syafaat kepada hari akhir kelak. Kedua, nilai siri napase atau kehormatan. Apabila diamati secara seksama, keberadaan papasang sangat didominasi dengan nilai-nilai sirik. Sirik yang biasa pula dipadakan dengan kata pace merupakan falsafah hidupnya sebagaimana yang dikemukakan bahwa sirik napace itu adalah pandangan hidup dan inti kebudayaan orang-orang Bugis Makassar. Secara harfiah, kata sirik berarti malu dan dapat pula berarti kehormatan, harga diri, dan martabat seorang manusia. Sedangkan kata pasces bermakna pedih dan perih yang dirasakan merasa ke dalam kalbu seseorang karena melihat penderitaan orang lain. Karena itu, selain menjadi wujud rasa solidaritas, passe ini juga berfungsi sebagai adat menggalang persatuan kebersamaan, bahkan menjadi motivasi untuk berusaha walaupun dalam kondisi memprihatinkan. Pandangan kata siri napace ini dapat diibaratkan satu mata uang dengan dua sisi yang saling melengkapi. Keduanya merupakan konsep ideal dalam berpola pikir dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, nilai persatuan dan gotong royong. Nilai budaya moral yang dapat dipetik dalam kegiatan ritual tahunan bagi Bugis Tolotang ini adalah yang terkait dengan sikap persatuan dan gotong royong. Pelaksanaan ritual ini memberikan persiapan yang matang. Jauh-jauh hari telah dilakukan musyawarah para uak, menentukan waktu, kemudian setelah menentukan waktu, maka kegotong royongan pun terasa bagi warga karena di tempat yang akan dilakukan ritual, yaitu di Pariameng, dan akan didirikan tenda yang diperuntukkan bagi warga dan tamu yang akan ikut dalam ritual ini. Makanan yang akan dipersembahkan pada ribuan tamu-tamu, soal pengaturan kendaraan, dan lain-lain lagi. Ini diperlukan manajemen pengelolaan yang baik. Sekian materi yang sempat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya semua dari Tuhan. Semoga apa yang sempat saya jelaskan dapat berguna bagi diri saya dan terpenting untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Tarare diallo tamatin dia wengi mapikri atau napawanua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.